belajar ini? Terus masih semangat. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silakan untuk kalian pimpin berdoa terlebih dahulu. Kayaknya, silakan Muslim pimpin berdoa. Doa dimulai. Setelah berdoa kita Bapak mulai langsung ya. Ade Purnama, Adina, oke. Adnan, Ahmad Hamdani, Aulia, Saskia, Deva, Devi, Juni, Eka, Yolda, Rusna, Chandra, Kanja, Lukman, Muhammad Majid, Najwa, Nanda, Novia, Riko, Rianti, Saida, Yulia, Juan, Angelita, Salina, sudah semuanya? Sebelum pembelajaran hari ini lebih semangat, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Selain menambah semangat dengan menyanyikan lagu kebangsaan itu, jiwa nasionalis kita itu bisa muncul. Silakan berdiri. Kita mulai ya, semua ya. Ikuti naskah di video. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk semangat
dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Masih ingat materinya? Masih? Coba Bapak mau tes ingatan kalian terlebih dahulu. Coba, Juan, masih ingat? Semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara bagi menjadi 4 periode, yaitu 1. Masa sebelum pergerakan nasional, masa pergerakan nasional, masa proklamasi dan pra kemerdekaan. Terima kasih untuk Abdul Aziz. Tepuk tangan dulu untuk Abdul Aziz. Terus bagaimana gambaran nilai semangat dan komitmen pada periode sebelum pergerakan nasional? Coba ingat? Masih ingat? Sekarang? Sejak dahulu negara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan kerukunan hidup umat bersama. Terima bagus sekali Angel, terima kasih. Terus bagaimana gambaran nilai dan komitmen masa pergerakan nasional? Coba ada yang ingat? Perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan makin menggolong. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Tangan dulu untuk Rizky. Terus bagaimana gambaran semangat dan komitmen kebangsaan masa proklamasi dan perang kemerdekaan? Saya Pak, coba jawab. Coba silakan Mujib. Nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan dan nilai perjuangan ini menjadi nama jiwa, semangat dan nilai-nilai pastiman. Bagus. Benar sekali jawaban Mujib. Terus Bapak mau nanya lagi, bagaimana gambaran semangat dan komitmen kebangsaan masa perjuangan kemerdekaan dalam mengisi kemerdekaan? Saya coba jawab Pak. Oh, silakan Mujib kembali. Silakan. Dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan, nilai-nilai semangat juang akan berkembang secara kumulatif. Kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Betul. Kita berikan aplaus untuk Najib. Mujib. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai ya. Dalam pembelajaran kali ini kompetensi dasar yang kita akan capai yaitu 3.6 yaitu menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa, dan kompetensi dasar keterampilannya yaitu mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dan ini tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan pembelajaran problem based learning melalui tayangan video dan PowerPoint ini, peserta didik dapat menjelaskan semangat dan komitmen kebangsaan yang ditujukan pendiri negara secara baik dan benar. Kedua, menganalisis bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditujukan pendiri negara dengan baik dan benar, dan serta mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan yang sesuai dengan menerus bertanggung jawab, jujur, dan disiplin. Nih, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan tes pengetahuan kalian berupa adanya pretest ya. Pretest ini Bapak udah bagikan di dalam link grup WA kelas kita ya. Coba buka HP-nya. Udah buka semua HP-nya? Udah kebuka linknya? Silakan kerjakan 5 menit dari sekarang.
Baiklah, kita akan membahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Sebelum kita lihat dulu video yang akan Bapak putar ya. Kita akan perhatikan videonya. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Majelis Musyawarah Rakyat telah membuat ketetapan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia sudah dianggap final. Bagaimana bentuk kesatuan Indonesia dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Menurut data dan pusat statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Bentuk Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar dan konsentrasi serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, mendidik, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu dari luar Indonesia maupun dari dalam, yaitu rakyat Indonesia itu sendiri. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah satu, sepenuhnya, sebangsa, dan setanah air, serta saling dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa, dan memperjuangkan Nusantara ini merupakan satu kesatuan utuh. Luar Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, seluruh wilayah Indonesia dengan
diakui sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Berdasarkan deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Archipelago Islam, konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 untuk 1982 sama dengan United Nations Convention on the Law of the Sea yang ditandatangani di Montego Jamaica tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi untuk 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Berkat pada visioner dalam deklarasi Juanda, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, termasuk sumber daya alam yang dunia. Nah, dalam video tadi, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita lanjut. Bapak, ada sebuah gambar ini ya. Amati gambar berikut. So, ada yang mau berkomentar tentang gambar tersebut? Saya Pak. Silakan. Lanjut. Gambar negara Indonesia Pak. Apa? Gambar negara Indonesia. Gambar negara Indonesia. Ada lagi? Silakan. Gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia Pak. Ada di siapa? Gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia Pak. Gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ada lagi yang mau berkomentar? Gambar ini. Gambar kedua. Amati gambar berikut. Ada yang mau berkomentar di gambar tersebut? Ya Pak, Silakan. gambar bendera Indonesia dan ada uang Pak. Ada Uang uang dan Indonesia. bendera Indonesia. Terus ada lagi? Ada bendera merah putih, ada gambar uang kertas dan uang koin Pak. Apa Rizky? Ulangi. Ada Ada bendera merah putih, bendera merah putih, ada gambar uang kertas dan uang koin Pak. ada uang gambar uang kertas dan uang koin. Ada lagi yang mau berkomentar? Ayo, Sofian. Gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Apa? Gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia dari tahun sebelumnya. Ayo, Sofian. Tetap. Gambar bendera Indonesia, gambar uang rupiah, dan ada gambar lantik saham. Ya, ada gambar bendera, uang rupiah dan grafik saham. Tepuk tangan dulu untuk Ajis, Najwa, sedikit. Tadi siapa tadi? Ajis, Najwa, Bojit, dan Novia. Tepuk tangan dulu yang mana? Nah, ini gambar yang ketiga. Ya, amati gambar berikut. Oh, silakan, ada yang mau berkomentar? Saya, Pak. Tersebut? Saya Pak. Silakan. Gambar tersebut ada tentara Pak yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia Pak. Betul sekali Najwa. Terus ada lagi yang mau berkomentar? So, silakan Novia. Ada tentara yang memegang senjata dan merupakan para tentara yang menjaga pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia Pak. Tepuk tangan dulu untuk Najwa dan Novia. Terus karena sudah mau berkomentar tentang gambar yang Bapak telah sajikan. Gambar yang terakhir. Amati gambar tersebut. Apakah ada yang mau berkomentar di sini? Rizky, silakan. Ya Pak, Ya. gambar tersebut ada orang yang berbeda agama, ada yang bagus, ada yang berbeda suku bangsa Pak. Ada yang berbeda agama dan suku bangsa. Ya, terima kasih Rizky. Tepuk dulu untuk Rizky. Terus ada lagi yang mau berkomentar tentang gambar ini? Gambar tersebut menggambarkan keberagaman sosial di Indonesia Pak, seperti
perbedaan agama, suku bangsa, dan lain-lain. Bagus sekali jawaban dari Mujib. Ada lagi yang mau berkomentar? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang pembahasan materi selanjutnya ya. Yaitu materi tentang negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Ya. Setelah kita video tadi, menurut kan negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ditegaskan kembali dalam pasal 37 ayat 5, yaitu khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat dilakukan perubahan ya. Nah, nih kesatuan itu dapat dibagi menjadi dipandang itu dapat dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik, yaitu kebulatan wilayah nasional beserta kekayaannya. Yang kedua, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat, artinya yang seluas-luasnya. Ketiga, secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu senasib sepenanggungan, sebangsa setanah air, dan punya satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Dan yang keempat, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya falsafah ideologi negara yang senantiasa membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Ya. Kedua, yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dari segala isi dan kekayaannya yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah. Ya. Yang ketiga, negara Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, yaitu mengandung makna satu, segala ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada dasarnya adalah ancaman bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua, setiap warga negara sama dalam membela negara dan bangsa. Keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu mengandung makna satu, kekayaan Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bangsa Indonesia. Kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Dan yang ketiga, kehidupan ekonomi perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dan yang terakhir, yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, mengandung makna masyarakat Indonesia sebagai satu peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang. Kedua, budaya Indonesia pada dasarnya adalah satu kesatuan dalam keberagaman. Inilah yang menjadi modal dasar pembangunan dan sekaligus jati diri bangsa Indonesia. Baiklah, setelah kita mempelajari materi ini, Bapak akan membagi menjadi 5 kelompok. Jadi kalau kalian nanti Bapak hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kebagian nomor 2 nanti kelompok 2. Kalau kebagian nomor 3 jadi kelompok 3 ya. Coba hitung dari sini. 1, 1 lagi. 1, 2, 3, 5. Nah, ini dari sini. 1, 5. 5. Satu, silakan. Sekalian
kalian silakan duduk sesuai nomor urut kelompoknya masing-masing. Silakan ya, silakan berdiri untuk kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di situ, kelompok 5 di sini. Sob. Semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Kelompok 1 mana? Cung. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, coba ya. Apa? Setelah kalian dibagikan kelompok, Bapak akan membagikan LKPD yang sudah Bapak buat ya. Nanti kerjakan LKPD ini ya dengan baik ya. Kelompok 1 mana? LKPD-nya. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. LKPD-nya kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Ini. Nih, kelompok. Oh. So, silakan buka LKPD-nya. Itu cara pengerjaannya udah ada di sana. Di LKPD, so silakan buka. Buka LKPD-nya, buka. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Kerjakan dari sekarang.
sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kalau sudah, kita tampilkan satu kelompok ya. Dimulai dari kelompok pertama, silakan maju ke depan. Perwakilannya 2 orang. Kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan permasalahan golput dalam pemilu oleh milenial pemilih. 1. Pengertian golput atau golongan putih adalah istilah politik ketika seorang peserta dalam proses pengertian golput atau golongan putih adalah istilah politik ketika seorang peserta dalam proses pemungutan suara tidak memberikan suara atau tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin, atau bisa juga peserta yang datang ke bilik suara tetapi tidak ikut memberikan suara hingga proses pemungutan suara berakhir. 2. Aktor penyebab terjadinya kasus golput pada pemilih milenial. 1. Calon pemilih merasa tidak ada peserta yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka. 2. Minim informasi soal pemilu. 3. Pesimistis terhadap hasil penyelenggaraan pemilu. 4. Tidak terdapat atau tidak mendapat kartu pemilih atau kartu undangan pemilih. 3. Solusi terjadinya kasus golput pada pemilih milenial. 1. Memaksimalkan proses pendaftaran sehingga tidak ada lagi pemilih yang tidak ada lagi pemilih yang terdaftar. 2. Perwujudan perilaku yang diterapkan warga negara agar kesatuan politik berjalan baik adalah: 1. Bahwa kepulauan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah pada ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. 2. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada kesatuan nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 dengan kami dari agama dan bahasa, lalu memiliki rasa solidaritas tinggi terhadap sesama masyarakat dan memiliki rasa bergabung serta membantu sesama. Faktor penyebab apa ini memisahkan diri dari antara kita. 1. Mempunyai hubungan budaya yang lebih kuat dengan beberapa negara tetangga. 2. Alam. 3. Sudah berpuluh-tahun dengan baik dan berkat. 4. Berbagai dengan pemerintah lebih. 5. Melanggar hak ekonomi masyarakat. Solusi Papua ini memisahkan diri dari adalah dengan menggunakan berbagai pendekatan. 1. Pendekatan politik yang saat ini diperlukan. 2. Pendekatan dengan fokus pada kesejahteraan warga Papua. 3. Pendekatan kepastian hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang jadi PR besar di Papua. 4. Pendekatan keamanan untuk mendukung kebijakan. 5. Pendekatan pembangunan. Dan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita berikan dulu tepuk tangan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya kepada kelompok 3, silakan perwakilan
perwakilannya untuk maju ke depan. Yuk, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 judul tawuran antar pelajar. Faktor penyebab tawuran antar pelajar: 1. Kontrol diri rendah, 2. Krisis identitas, 3. Rivalitas antara sekolah, 4. Pengawasan kurang, 5. Ketegasan sekolah dan pemerintah. Solusi mencegah tawuran antar pelajar: 1. Pemberian sanksi tegas dari aparat hukum untuk siswa yang melakukan tawuran. 2. Aparat hukum harus berani mengambil sanksi tegas sesuai keputusan bersama antar pihak sekolah. Contoh sikap persatuan yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut: saling memahami dan menghargai antar warga masyarakat, memiliki rasa persatuan meski berbeda agama, suku, dan budaya, melestarikan budaya dari daerah lain, memiliki rasa toleransi antar warga, menghargai dan demikian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 3. Bagus tampilannya. Sekarang lanjut ke kelompok 4. Silakan. Untuk perwakilannya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Ketua ya wakil kita. Kami akan menceritakan tentang demokrasi kedua tingkat bangku. Faktor penyebab koperasi bangku pertama dari kebutuhan bank. Udah banyak koperasi yang melakukan praktek ini agar modal banyak mereka tetap untuk pinjam dana ke bank. MPK jelaskan tetaplah bank. Solusi mencegah koperasi bangku: 1. Benahi kondisi internal koperasi. 2. Tambahan kebijaksanaan koperasi. 3. Buat promosi. 4. Menanggung anggota yang kompeten. 5. Tata kelola yang baik. Perwujudan perilaku yang diterapkan warga negara agar kesatuan ekonomi berjalan baik. 1. Pengupayaan wilayah wisata baik potensi maupun daya tarik adalah modal yang baik milik bersama bangsa, dan keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 atas pemaparan yang sangat bagus dan baik sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5, dipersilakan untuk perwakilannya. Yuk, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Ketua Habib, Wakil Ajab, yang kami akan membacakan yang berjudul Bentrok Antar Suku. Faktor penyebab bentrok antar suku tentunya yang sama di antara faktor penyebab bentrok antar suku yang sama di antara beberapa pihak. 2. Perebutan sumber daya. Solusi mencegah bentrok antar suku: 1. Konflik itu harus dimanajemen menuju reformasi. 2. Merubah sistem penahanan agama. Kemudian penyebab suku yang diterapkan oleh negara ini berupa keluar antar suku kedua negara. 1. Bangga masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan berarti yang terdapat masyarakat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk penampilan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Setelah penampilan kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, apakah ada yang mau berkomentar penampilannya? Silakan Mujib ya. Silakan Mujib. Presentasi dari kelompok 1 sampai 5 bagus tentunya. Ininya pun sangat jelas dan yang menyampaikan pun jelas sekali Pak. Terima kasih atas komentarnya. Alhamdulillah tanggapannya positif dari kelompok 1 untuk sampai dengan kelompok 5.
Ada tambahan sedikit untuk penampilan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 dari Bapak, yaitu LKPD yang kalian buat itu Bapak acungi jempol, ya, bagus sekali. Terus solusi yang kalian tawarkan juga itu udah benar-benar bagus, benar-benar mantap. Kalian sudah menggali dengan sangat bagus. Bapak ucapkan terima kasih, tepuk tangan semuanya ya. Tetapi dari penampilan kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, Bapak mesti memilih penampilan dengan kelompok paling baik ya. Untuk menurut kalian kelompok mana dari tadi yang paling baik? Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 yang paling baik menurut kalian kelompok berapa? Kelompok berapa? Menurut Bapak yang paling baik itu yaitu kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Pokoknya silakan maju ke depan dulu. Kelompok 3. Dok, aja perwakilan kelompok 3. Ke depan. Maju. Nah, ya. Bapak nggak akan bisa ngasih hadiah Bapak. Ini penghargaan dari Bapak berupa bintang. Ya. Simpan bintangnya baik-baik ya. Baik, silakan duduk. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Dan untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang telah kita selesaikan sekarang? Saya Pak, Silakan Najwa. kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan, baik kesatuan politik, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan pertahanan dan keamanan, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan sosial dan budaya. Terima kasih untuk Najwa, jawabannya bagus sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk mempertahankan kesatuan tersebut perlu adanya penerapan semangat dan komitmen kebangsaan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan terutama lingkungan masyarakat sekitar. Ya. Baiklah anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini, Bapak akan membagikan soal post-test ya. Soal link post-test ini Bapak udah bagikan di link Google. Bapak udah bagikan di grup pembelajaran kita. Silakan buka HP-nya kembali. Oke? Silakan kerjakan untuk mengerjakan link tersebut dalam waktu 10 menit. Kerjakan dengan jujur. Semuanya sudah mengerjakan post-test? Kalau sudah, apakah pembelajaran hari ini kalian merasa senang? Terima kasih. Alhamdulillah karena waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan KM untuk pimpin berdoa dulu sebelum pulang. Baiklah, anak-anak, kita akhiri pertemuan hari ini. Apa yang Bapak sampaikan
hari ini semoga dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa minggu depan anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.